Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatima Azhara Hamzah dengan NIM 11122301006 dari kelas Etika Rekayasa E, di mana di sini saya akan memberikan sebuah presentasi terkait peran hukum dan regulasi dalam pencegahan bencana teknis, di mana dalam kasus ini saya mengambil dua kasus yaitu di dalam dan di luar negeri. Contohnya itu ada kasus di Gempa Palu dan Bendungan Nagi Maros. Lanjut. Nah, sebelumnya ada pendahuluan. Di sini bencana teknis merupakan jenis bencana non-alam yang terjadi karena kegagalan sistem teknologi, kurangnya perencanaan rekayasa, atau kesalahan manusia dalam pengoperasian ataupun desain infrastruktur dan industri. Kategori ini mencakup peristiwa seperti likuifaksi, ledakan pabrik, kegagalan bendungan, hingga kerusakan serius pada gedung akibat kesalahan konstruksi. Nah, berdasarkan Undang-Undang dari Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia, bencana ini didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia dan dapat memunculkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan dan kerugian yang besar gitu. Nah, berikut ditampilkan adalah diagram metode umum pengkajian risiko bencana di Indonesia nih berdasarkan BNPB, di mana di sini ada awalnya ada peta risiko bencana dan juga ada di si tingkat risiko bencana. Nah, keduanya ini harus diwujudkan dengan adanya peta kerentanan, peta ancaman, serta peta kapasitas. Nah, untuk mengetahui tingkat risiko bencana, kita juga harus mengetahui adanya tingkat kerugian, ada tingkat ancaman, dan juga ada tingkat kapasitas. Nah, aspek-aspek ini kita ketahui jika kita dapat mengetahui terlebih dahulu, yaitu indeks kerugian, indeks penduduk terpapar, indeks ancaman, serta ada indeks kapasitas. Nah, kita masuk ke peran hukum dan regulasi, di mana hukum dan regulasi ini menetapkan standar teknis penanggulangan bencana yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan dan pemilik infrastruktur. Nah, lalu ada menyusun dan menetapkan peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan, serta mekanisme evakuasi dan tanggap darurat melalui peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Nah, kemudian dia juga dapat mengatur pola koordinasi dan pertanggungjawaban instansi baik nasional maupun daerah atau BPBD. Nah, di mana di sini juga ada skema penanggulangan risiko bencana. Di sini ada awalnya tuh ada pengkajian risiko bencana, lalu dibagi lagi menjadi kajian serta dapat dibuat peta risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana ini mencakup kebijakan administratif di mana ada aturan dan kelembagaan, pengkajian risiko, pelatihan, pengurangan faktor, serta sistem kesiapsiagaan umum. Nah, di peta risiko bencana itu ada kebijakan teknis berbencana, di mana ada pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta yang terakhir itu ada pemulihan. Nah, ketika dua kebijakan ini udah tercapai, maka dapat dilakukan rencana penanggulangan bencana di suatu daerah. Oke, kita masuk ke kasus pertama, di mana ada kasus gempa bumi Palu. Di mana gempa bumi Palu yang terjadi pada 28 September ini, dia tuh diakibatkan faktor utamanya itu adalah sesar Palu Koro, itu patahan yang melintasi dari barat laut ke tenggara di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, gempa itu merupakan gempa strike slip fault, di mana lempeng bumi itu bergeser sehingga dapat memicu rusaknya fasilitas dan juga munculnya korban jiwa gitu. Nah, selain pergerakan sesar, tsunami di Palu ini juga dipicu sama longsoran sedimen dasar laut dan juga ada pergerakan vertikal yang diakibatkan oleh sesar itu. Nah, wilayah Palu dan Donggala itu merupakan wilayah yang terdiri dari batuan yang lepas dan tidak terkonsolidasi sehingga goncangan-goncangan tersebut jadi lebih kuat dan menyebabkan likuifaksi pada beberapa area seperti di Petobo. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dari jalur sesar mayor, sesar Sorong, Sula, Matano, dan Palu Koro, di mana jalur sesar ini yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi Palu. Nah, selanjutnya kita ke
hukum dan regulasi dari gempa bumi Palu tersebut, di mana kasus ini tuh dia mengakibatkan ada beberapa konflik yang terjadi, di mana salah satunya yang saya bahas di sini itu adalah status hak atas tanah pasca bencana, di mana likuifaksi itu menyebabkan kerusakan parah pada batas-batas tanah dan hilangnya bukti kepemilikan serta surat-surat tanah juga ikut rendam dan juga hilang. Sehingga menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019, kawasan yang terdampak likuifaksi tersebut dia termasuk dalam zona merah sehingga masyarakat yang awalnya tuh memiliki hak atas tanah di daerah tersebut jadi tidak dapat menuntut tanahnya lagi. Nah, korban-korban tersebut dipindahkan ke lokasi-relokasi yang lebih aman dan status tanah yang lama dianggap tidak berlaku. Nah, selain karena surat-surat mereka hilang, nah hal ini tuh juga karena daerah tersebut sudah termasuk zona merah sehingga sudah termasuk daerah yang rawan bencana dan berbahaya. Nah, pemerintah menetapkan relokasi dengan pembangunan hunian tetap bagi korban yang memiliki hak legal atas tanah dan bangunan dengan prinsip pemerataan dan keadilan antara luas tanah dan bangunan fisik. Nah, selanjutnya ini yang dilakukan pemerintah itu adalah penataan ruang wilayah pasca bencana. Rencana tata ruang wilayah pasca bencana diatur secara ketat untuk meminimalkan risiko bencana di masa yang akan datang. Daerah-daerah terdampak diubah menjadi ruang terbuka hijau dan masyarakat direlokasi ke kawasan baru yang lebih aman. Nah, pemerintah Kota Palu dan instansi terkait seperti BPBD dan BPM bertanggung jawab penuh dalam penataan ruang dan pelaksanaan relokasi. Nah, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangannya. Pemerintah juga memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak, termasuk hak atas tanah di lokasi relokasi. Nah, gambar mohon maaf sebelumnya nih ada gambar penampakan jalur sesar, di mana terlihat di sini ada bagian yang offset. Nah, hal ini dikarenakan sesar yang bergeser tersebut. Nah, di gambar ini juga terlihat seberapa parahnya gempa Palu karena banyak bangunan yang terdampak serta memakan banyak korban jiwa. Nah, selanjutnya di sini ada kasus bendungan Gapsikovo dan Nagi Maros. Nah, ini merupakan kasus di Hungaria. Nah, latar belakangnya tuh dia bermula saat tahun 1907. Nah, Hungaria sama Slovakia nih dia bikin kesepakatan buat membangun bendungan. Namun, pemerintah Hungaria akhirnya tuh sadar mereka merasakan kalau pembangunan bendungan ini tuh bisa menimbulkan dampak lingkungan yang buruk lah, jadi bisa mengancam ekosistem sungai, potensi banjir, erosi, hingga masalah pasokan air minum di Budapest. Nah, tahun 1989, Hungaria menangguhkan dan kemudian menghentikan pembangunan bendungan di wilayahnya, khususnya di Nagi Maros, dengan alasan perlindungan. Nah, sebagai respon atas keputusan Hungaria, Slovakia juga tidak ikut berhenti. Melainkan mereka ini melanjutkan proyek dengan langkah sepihak gitu loh, tanpa persetujuan dari Hungaria, yaitu membangun bendungan dan mengalihkan aliran sungai Danube tanpa persetujuan Hungaria. Nah, karena adanya perselisihan ini, langkahnya melaju ke arah hukum dan adanya penanganan sengketa, di mana Hungaria dan Slovakia ini menempuh jalur hukum ke Mahkamah Internasional dan ICJ menyatakan Hungaria melanggar hukum internasional karena secara sepihak menghentikan proyek dan Slovakia juga salah karena mengalihkan sungai tanpa izin serta mengambil tindakan berlebihan yang merusak lingkungan. Nah, mahkamah ini menegaskan pentingnya perjanjian internasional tuh harus dihormati, negara wajib melindungi lingkungan, dan tindakan sepihak itu perlu dipertimbangkan proporsionalitasnya. Nah, dampak dan implikasi regulasinya itu ada mahkamah menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan serta pentingnya transparansi penilaian dampak ekologi. Lalu ada sengketa bendungan ini menjadi tonggak dalam hukum lingkungan internasional dan menunjukkan rumitnya pengelolaan sumber daya air lintas negara jika tidak diatur secara tuntas dan responsif pada isu lingkungan. Kasus ini juga menjadi pelajaran bahwa alasan perlindungan lingkungan harus didukung bukti ilmiah kuat dan dialog antar negara sebelum memutuskan perubahan proyek pembangunan. Nah, jadi tadi itu merupakan dua kasus yang membahas tentang hukum dan regulasi.
Nah, di sini ada kesimpulan yang dapat diambil, yaitu ada bencana teknis di mana terjadi akibat kegagalan sistem atau rekayasa manusia yang meliputi likuifaksi dan kegagalan bendungan. Lalu ada peran hukum di mana regulasi menetapkan standar teknis, memetakan risiko bencana, dan mengatur koordinasi penanggulangan. Lalu ada kasus Palu itu likuifaksi, di mana tanah-tanah masyarakat sekitar itu jadinya tidak berlaku lagi dan mereka dilakukan relokasi ke lokasi yang lebih aman. Lalu ada kasus Nagi Maros di mana ada sengketa antara bendungan di Hongaria dan Slovakia, di mana salah satu dari daerah tersebut ini ingin menghentikannya, namun salah satunya ini tetap melanjutkannya tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Lalu ada prinsip umum di mana regulasi harus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan serta didukung bukti ilmiah yang kuat. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya cantumkan atau saya pakai untuk membuat eh, presentasi ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.